Di puncak kebebasan, kita mulai lupa daratan. Berawal dari perkenalan lewat sosial media, kita mulai berkencan dengan sejumlah pria. Salah satunya Mahdi Mebran, warga negara Afghanistan. Maka matanglah niat perselingkuhan. Awalnya, pertemuan rahasia mereka berlangsung di sebuah hotel di distrik Jayapura Utara, Papua. Mereka berkencan melewati malam pergantian tahun baru 2021. Diam-diam tanpa Farudin tahu. Sementara Gita mengaku lajang belum menikah, Mahdi pun percaya saja. Tak butuh waktu lama, Mahdi berpacaran dengan Gita. Seperti awalnya Farudin mengurus Gita, kini Mahdi yang dipelihara oleh Gita. Segala biaya hidup Mahdi dipenuhi oleh Gita, termasuk menyewa rumah kos yang lebih dekat dengan rumahnya. Namun tidak menggunakan duit pribadi Gita, tetapi milik Farudin suaminya. Hidup Mahdi di kota Jayapura kini menjadi lebih mudah. Selain menyewakan rumah kos 3,5 juta rupiah, kita memberikan uang bulanan 1 juta sampai 15 juta rupiah pula. Uang sewa mobil 11 juta rupiah. Bahkan kita membeli sebuah sepeda motor sport untuk Mahdi seharga hampir 50 juta rupiah. Bagus ya? Terlebih ketika Farudin di luar kota, Gita menguasai harta juga tabungan Farudin semakin leluasa. Ini ada uang 11 juta buat kamu sewa mobil. Dari mana uang sebanyak ini? Sebenarnya ada hal yang berat banget mau aku ceritain ke kamu. Gak apa-apa. Kamu ceritain aja apa yang kamu tutupi dari aku. Sebenarnya aku udah nikah. Perlahan kita mulai pandai mengelola asmara. Ia mulai mengembangkan sebuah cerita agar Mahdi tidak mengganggu rumah tangganya. Sebuah skenario untuk rencana kita selanjutnya. Nikah? Iya. Jadi dulu bapakku ini main kasino. Dan dia kalah 90 miliar. Banyak banget. Itulah, bapakku udah jual semuanya. Yang kesisa itu cuma toko emas. Dan sisanya dia jual aku ke seseorang seharga 16 miliar. Itulah sebabnya aku dipaksa untuk nikah sama dia. Oh ya? Iya. Jadi pernikahan aku ini hanya sebatas kerja aja. Untuk melunasi hutang-hutang bapakku. Itu sebabnya. Masalahku adalah aku takut kamu tinggalin aku. Karena aku cintai kamu. Aku sangat cintai kamu. Aku juga sayang sama kamu. Justru itu kamu harus hati-hati sayang. Terutama pada saat kita lagi jalan bareng. Karena aku ngerasa kalau dia udah di Jayapura. Dan aku juga punya feeling kalau dia ngikutin aku. Terus kita harus bagaimana sayang? Ya kita harus jaga rahasia. Bahaya kalau dia sampai tahu kita nih pacaran. Dia tuh mafia. Dia gampang nyuruh orang buat bunuh kamu, ya kan? Baik sayang. Kita harus hati-hati. Mahdi seolah terbuka matanya. Ia tidak menyangka terjebak dalam hubungan asmara penuh masalah. Sejak itulah Mahdi mau melakukan apapun untuk Gita.
Celakanya, Farudin tak mendapat firasat atau curiga. Manakala Gita lanjut bersandiwara, Farudin diam-diam dijadikan target mangsa. Ketika Mahdi dimanfaatkan Gita karena mulai tergiur untuk menguasai harta. Siapa laki-laki itu? Oh itu karyawan toko emas aku. Namanya Fahrudin. Jadi dia yang akan dibunuh? Iya, dia yang jadi suami aku. Aku tuh benci banget sama dia. Asal kamu tahu ya, aku tuh sering banget dimaki sama dia. Bahkan aku sampai dibilang cewek bayaran. Kamu kan bisa bercerai sama dia. Gak perlu dibunuh. Gugat cerai aja. Gak akan bisa. Aku udah coba segala cara. Tetap aku gak bisa cerai dari dia. Karena aku bisa kehilangan segalanya. Gita terus meyakinkan Mahdi bila Farudin itu sungguh layak dihabisi. Gita pun tak mau ambil resiko pula jika Mahdi mendadak merubah pikirannya. Ingat ya Mahdi, kamu udah tahu semua rencana aku. Kamu orang yang paling aku cintai. Kalau kamu takut atau kamu mau pisah dari aku, kamu jahat sama aku bisa lebih jahat lagi dari itu. Walau dilihat banyak kejanggalan, namun Mahdi takut melanggar kesepakatan. Gita menabur ancaman sebab ia khawatir bila Mahdi bertemu Farudin untuk membongkar perselingkuhan. Dari perencanaan, kini berlanjut soal pelaksanaan. Ini yang kau minta. Punya suami aku, kamu jaganya baik-baik. Ini untuk apa? Ya buat jaga-jaga diri kamu lah. Karena kayaknya hubungan kita udah ketahuan. Tapi aku gak biasa bawa pisau keluar. Iya, kamu kalau jalan sama aku harus bawa senjata ini. Karena kalau misalkan kamu nggak bawa senjata ini, bisa-bisa bahaya kan? Siapa tahu ada yang masuk ke kosan kamu nyelinap, terus bunuh kamu gimana? Kamu serius? Makanya kamu jaga ya. Nanti kalau misalkan aku minta, kamu bisa balik lagi ke aku. Kalau begini, aku udah mulai gak nyaman. Lebih baik aku kabur ke Jakarta atau aku pulang aja ke Afghanistan. Lantas Mahdi menyadari bahwa kini sudah terlambat bila ingin mengakhiri hubungan dengan Gita. Mahdi seperti diperbudak oleh cinta. Lantas ibarat kerbau dicucuk hidungnya, Mahdi rela mengikuti skenario yang disutradarai oleh Gita. Mahdi pun menyodorkan beberapa cara, mulai dari lewat racun, jasa santet dukun, hingga merampok toko emas Gita sekalipun. Namun semua rencana tersebut malah disabotase oleh Gita sendiri, sebab Gita memiliki skenario tersendiri.